Saudara-saudari pencinta insan, intisari sabda mingguan yang terkasih, salam jumpa lagi bersama saya Pater Dodi Sasi CMF dalam renungan insan intisari sabda mingguan Minggu Paskah yang ke-7. Dalam Injil Yohanes pasal 17, kita akan merenungkan kata-kata yang diucapkan Yesus kepada Bapa pada saat perpisahannya. Yohanes mencatat kata-kata ini dan menaruh di mulut Yesus pada saat pertemuan terakhirnya dengan para murid. Dan ini adalah wasiat Yesus dalam bentuk doa yang sering disebut doa Imam Agung atau doa Imamat Yesus. Dan dalam Injil hari ini, hari Minggu Paskah yang ke-7, merupakan bagian ketiga dan terakhir dari doa imamat ini, di mana Yesus melihat ke masa depan dan menyatakan keinginannya yang besar untuk persatuan di antara kita, para muridnya tentu, dan agar kita semua tetap berada di dalam kasih yang mempersatukan. Karena tanpa kasih dan tanpa persatuan, kita tidak layak untuk dipercaya. Saudara-saudari terkasih pencinta insan, Injil hari ini menampilkan pada kita dua cara, dua bobot, dua ukuran untuk sampai pada kesatuan kasih kita dengan Bapa. Pertama, kesatuan sejati. Kesatuan ini mengacu pada bagian dalam dari doa Yesus kepada Bapa untuk kita, agar mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, dan agar dunia percaya. Ini adalah kesatuan yang dituntun oleh Yesus kepada kita. Kesatuan di dalam Bapa sebagaimana Dia bersama Bapa. Dan ini adalah kesatuan yang membangun, kesatuan yang selalu membebaskan, kesatuan yang melibatkan, yang membuat gereja kita umat Allah menjadi satu. Dan Roh Kudus yang selalu dijanjikannya selalu menuntun kita ke arah kesatuan ini, kesatuan keselamatan, karena Yesus ingin menyelamatkan semua orang dan menuntun kita ke kesatuan ini. Kesatuan yang sejati ini, saudara-saudariku, adalah kesatuan yang tidak akan berakhir. Kesatuan ini akan menuju keabadian. Kesatuan yang menyelamatkan. Dan inilah bagaimana kesatuan tumbuh. Dan ketika kita dalam kehidupan, dalam gereja, dalam keluarga, dalam masyarakat, kita bekerja untuk kesatuan ini. Kita berada di jalan yang ditelusuri oleh Yesus. Inilah persatuan dan kesatuan yang sejati, yang mengungkapkan Bapa kepada kita dan membuat kita melihat inti dari pewahyuan yang dibawa Yesus kepada kita. Itu yang pertama, kesatuan sejati. Lalu yang kedua, ada jenis kesatuan lain, yakni kesatuan yang kaku. Kesatuan jenis ini kadang menampilkan diri sebagai penghalang, pemotong, dan pembatas adanya sukacita Injili. Kesatuan ini banyak kali tampil dalam rupa pura-pura, sementara, dan seolah melemparkan batu pemisah di antara kita. Dan teknik persatuan yang palsu kaku ini membuat orang akan jatuh kepada kepura-puraan dan kekakuan kosong. Sebab kesatuan palsu dan kaku ini tidak memiliki substansi, hanya membawa orang pada penghayatan hidup dan panggilan yang kaku. Orang harus begini, orang harus begitu. Sehingga apa yang terjadi adalah orang hidup dalam kekakuan, merasa tidak nyaman dan tidak tahu apa itu sukacita Injil. Sebab bagi mereka atau kita,
Kesempurnaan jalan untuk mengikuti Yesus itu adalah kesatuan yang kekakuan ini. Kesatuan yang kaku ini. Ini harus dilakukan. Ini harus dibuat. Harus begini dan harus begitu. Kekakuan bukan berasal dari roh yang baik. Sebab di mana ada kekakuan di situ tidak ada roh Tuhan. Sebab roh Tuhan ada dan di situ ada kebebasan. Kekakuan tidak menyatukan, tetapi memecahkan. Dan jenis kesatuan yang kaku ini justru memecahkan kita. Saudara-saudariku pencinta insan yang terkasih, pertanyaan untuk kita, apa saja jalan menuju kesatuan yang sejati? Dalam wejangan perpisahannya, banyak tema yang Yesus bicarakan, tapi tetap berpusat pada satu titik yang sama, yang bisa diwakili oleh 3 kata ini. Pertama, damai. Yesus mengatakan, damaiku kuberikan kepadamu, damaiku kutinggalkan bagi. Damai yang Yesus janjikan ini bukan damai dari dunia, tetapi damai yang datang dari Allah. Damai selama-lamanya. Dan kita diundang untuk tinggal dalam damainya. Dan inilah jalan pertama menuju kesatuan sejati. Tinggal dalam damainya. Kedua, kasih. Ada perintah baru dari Yesus untuk saling mengasihi. Tapi bagi Yesus tidak hanya cukup dengan saling mengasihi, tapi tinggal dalam kasih-Nya. Tinggal dalam kasih-Nya. Dan inilah jalan yang kedua menuju kesatuan yang sejati. Ketiga, sukacita. Paus Fransiskus pernah mengatakan, orang Kristiani yang tidak bersukacita bukanlah orang Kristiani. Orang Kristiani yang tidak bersukacita, kesehatan Kristianinya sedang tidak sehat. Sebagai seorang Kristiani, sukacita itu harus tetap hadir meskipun hidup kita dalam penderitaan, kesakitan, dan kesengsaraan. Dan sukacita kita akan penuh jika kita juga tinggal dalam sukacita Yesus, sukacita Allah. Dan inilah jalan ketiga menuju kesatuan yang sejati. Semoga saudara-saudariku pencinta insan yang terkasih, Tuhan memberi kita rahmat untuk selalu berjalan di jalan kesatuan sejati dengan damai, kasih, dan sukacita. Semoga. Amin. Tuhan memberkati.